Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihamdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ulangi. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul 'azim. Apa kabar Bapak-bapak semuanya? Jamaah yang memuliakan, alhamdulillah pagi hari Ahad masih di bulan Muharram, tinggal seminggu lagi selesai Muharram, jadi sekitar tanggal 20 berapa ini? 23. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kali kita bertemu lagi di masjid yang alhamdulillah sudah 75% pembangunan total, dan sekarang 2 lantai, alhamdulillah lantai atas bisa dipakai, lantai bawah sudah luar biasa. Mudah-mudahan segera jadi. Mudah-mudahan masjid ini oleh Allah bagi pewakafnya, penjariahnya, semua oleh Allah diberikan kehidupan yang penuh kemuliaan, kebaikan, panjang umur, sehat, berkah, dan mengantarkannya ke surga. Man bana masjidan fil ard lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun masjid di muka bumi karena Allah, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Jamaah via Zoom dan juga Instagram yang Allah muliakan, apa kabar semuanya? Semuanya saya berdoa semoga senantiasa diberi kemuliaan, kemudahan, kebaikan, dan berkah. Amin. Selamat bergabung yang online di Instagram dan juga di Zoom. Tema pagi ini adalah tentang apa kemarin? Cinta, ketenangan, dan kesenangan. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah. Yang kedua, salawat dan salam terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat semua mendapatkan syafaat. Amin. Ada perbedaan antara
bahagia dan senang. Orang yang bahagia itu dua-duanya, yaitu rohani dan jasmani. Sedangkan kalau senang itu hanya bersifat jasmani. Senang itu meliputi mata, hidung, mulut, telinga, perut, dan bawah perut. Itu semua kesenangan. Kesenangan yang bisa meraih kebahagiaan atau ketenangan adalah ridho. Jadi orang yang senang karena ridho kepada Allah, maka bisa melahirkan ketenangan. Tapi orang yang tenang, orang yang bahagia, otomatis dia senang. Karena orang yang tenang itu adalah hatinya, rohaninya, jiwanya. Nah, tubuh ikut. Maka untuk memberantas corona, nggak usah takut. Pertama hadapi dengan senang. Ya, sebelum saya jauh cerita tentang ketenangan, cinta, ketenangan dan kesenangan, maka memberantas corona itu dengan corona juga, C-nya itu adalah ceria. Hadapi dengan ceria, dengan senang, dengan tenang. Kenapa? Karena kalau jiwa tenang, tubuh kita ikut senang, maka itu akan lahir imunitas kita naik. Kenapa? Karena hormon endorfin kita naik. Hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan, hormon ketenangan, hormon kebahagiaan. Orang yang senang, orang yang bahagia, kita jadikan satu aja biar gampang. Orang yang ceria itu akan melahirkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini akan membentuk tubuh lebih sehat, lebih kuat. Wajahnya enak, matanya enak, telinganya enak, mulutnya enak, seluruh tubuh enak. Darah mengalir pun enak, tenang, dan tidak deg-degan. Kenapa? Karena hormon endorfinnya naik, hormon kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang menghadapi dengan cemas, dengan khawatir, ketakutan, maka ada hormon lain yang lahir di situ. Ya. Itu mukanya jelek, matanya jelek, hidungnya jelek, mulutnya jelek, telinganya jelek, ikut jelek. Darah yang mengalir seluruh tubuh itu diperintahkan panas. Maka orang-orang yang menghadapi keadaan musibah termasuk corona ini, dia akan tidak pernah tenang jika dihadapi dengan kekhawatiran, ketakutan dan seterusnya. Maka saya bersyukur nih di masjid itu sehat. Tetap jaga protokol dikerjakan, jaga jarak, maka nanti ada R-nya itu resik. Ya, nanti ada resik. C-nya itu ceria. Hadapi dengan senang. Lalu tenang, bahagia. Kenapa? Udah tahu musibah ini datang dari Allah untuk menguji hambanya agar hambanya ini dekat kembali kepada Allah. Satu, hadapi dengan tenang, dengan ceria. C-nya. O-nya olahraga. Wah, ini olahraga. Harus olahraga. Bagaimana caranya? Usahakan, karena olahraga ini juga akan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi menangkal virusnya masuk tapi akan lemah. Kenapa? Tubuh kita ada imunitas yang tinggi yang baik. Kedua tuh olahraga. Yang ketiga, biar cepat saja. Itu adalah COR. Resik, bersih, masjid bersih, baju bersih, ya, tangan bersih. Dan ternyata orang-orang baru belajar tentang kebersihan. Kita udah belajar dari sejak lahir, sudah dibersihkan oleh orang yang menjaga kita. Wudu itu adalah kebersihan dan kesucian sekaligus. Cuci tangan itu tujuannya apa? Dengan hand sanitizer atau dengan sabun
Itu biarkan selain mati juga kan dia luntur kalau dengan cuci dengan air mengalir. Dan tangan ini paling banyak kuman, virus, bakteri. Kenapa? Begitu kita kena nyentuh muka, nyentuh hidung, nyentuh mata. Makanya utamanya tangan. Ini yang harus selalu bersihkan. Resik, bersih. Gimana? Ya, alhamdulillah. Berarti ke masjid bawa kau. Yang senior sekarang bawa kan. Itu setiap waktu mau nanti udah selesai corona tetap bawa, pakai ya. Saya selalu bawa. Itu yang walaupun nggak kena orang, nggak sentuh orang. Kenapa? Karena kan dia bisa nempel kapan saja. Maka sangat bagus. Resik dalam pengertian secara sempit ya, ini resik telapak tangan. Ya kita bunuh dengan cairan ini. Itu yang ketiga R. Juga responsibility, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi makanya kita harus curiga satu dengan yang lain untuk kasus corona ini. Jangan-jangan Bapak bawa, jangan-jangan saya bawa. Maka salah satunya adalah dengan selain jaga jarak adalah pakai masker. Kenapa? Kalau pas kita ngomong tidak keluar. Kalau pas orang bersin atau orang ngomong tidak keluar, tidak kena kita. Gimana? Alhamdulillah, nak ngatos. Niku COR. O-nya ini hati-hati. Ogah junk food. Apa Pak? Yang keempat, ogah junk food. Makanan yang siap saji, yang cepat, yang gampang. Nah itu olahan-olahan ini kurang baik bagi kesehatan. Maka usahakan itu hanya sekali-kali aja. Hanya apa? Sekali-kali aja. Maksud ya anak kita nggak makan itu nanti sama temannya ceritanya apa? Makan itu, gue nggak tahu. Kan malu, nggak enak. Sekali-kali saja. Memang enak. Apalagi beli-beli makanan di pinggir jalan yang goreng-gorengan, yang itu minyaknya itu udah 2-3 hari belum diganti. Kalaupun diganti itu ditambahkan lagi yang baru, tetapi yang lama dipakai, jadi tetap rusak. Nah ini ogah junk food dan juga ogah minuman-minuman yang berkaitan dengan itu, yang minuman-minuman yang apa namanya itu, yang karbonasi, yang bisa ya itu cuma sesaat, itu enak di tenggorokan, di mulut aja, di perutnya sakit. Ogah junk food. Terakhir ada N-nya dulu. N. Nah, N-nya apa? Natural. Makan makanan yang alami. Ya. Hidup yang alami, yang kembali kepada Allah. Maka yang terakhir A-nya adalah Allah saja, tempat bergantung dari segala keadaan, segala sesuatu. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 129 ayat terakhir. Coba ikuti saya. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Sama-sama. Panjangan ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surah At-Taubah ayat terakhir ya. Fakul, maka katakan, hasbi Allah, cukup Allah saja sebagai wali, tempat bergantung, minta tolong, berharap. Fakul hasbi Allah, hanya Allah saja. La ilaha illa huwa, tiada ilah yang wajib sembah kecuali Dia. Alaihi, kepadanya tawakkaltu, aku berserah. Wa huwa, dan Dia Allah Rabbul arsyil azim, Rabb yang menguasai arsy yang agung. Jadi A-nya itu adalah kembali kepada Allah. N-nya juga bisa berarti ngasuk, NG, ngasuk.
istirahat, ngasuk, tidur yang cukup. Itu cukup dari pengertian corona, ya. Corona lawan dengan corona, hasilnya tenang, alhamdulillah. Maka hadapi keadaan apapun dengan tenang, karena pasti akan berakhir. Sama kapan berakhirnya? Yang tahu adalah Allah, dan kita sudah tahu dari mana? Dari corona, yaitu kita ceria menghadapinya, olahraga setiap hari, kemudian resik tubuh kita, jiwa kita resik dari dosa, dari kotoran syahwat dan segala macam, kemudian ogah junk food, kemudian ngaso istirahat atau natural, dan yang terakhir adalah Allah, satu-satunya tempat bergantung. Jadi corona dihadapi dengan, bilang corona gitu, corona hadapi dengan corona, maka akan tenang. Tuh. Dari mana tenangnya? Karena dengan keyakinan. Surah Al-Fath ayat yang keempat. Ikuti saya ya, biar ngaji, biar ngantuk. Huwallazi, sama-sama. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh. Panjangan. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menghunjamkan rasa tenang ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambah keimanan atas keimanan yang sudah ada. Ternyata ketenangan itu datangnya adalah dari diri sendiri lewat iman dan keceriaan. Menghadapi segala sesuatu dengan santai, dengan tenang, dihadapi dengan damai. Tidak perlu cemas. Orang yang cemas itu mudah sakit, mudah darah tinggi, ya, mudah jantungan, dan mudah mati. Itu orang yang tidak tenang. Maka hadapi dengan tenang. Dan tenang itu juga kuat dengan iman. Allah mendatangkan ketenangan kalau hambanya beriman. Maka ayat surah At-Taghabun, ya, ayat ke-11 Allah katakan, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak akan menimpa kalian musibah, atau musibah tidak akan menimpa kalian kecuali dengan izin Allah. Dan siapa orang yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, hatinya tentram, hatinya tenang, hatinya damai, hatinya dapat petunjuk oleh Allah SWT. Kenapa? Karena menghadapi dengan tenang. Musibah, ya Allah, berikan hamba kesabaran menghadapi, dan dihadapinya dengan damai, dengan tenang, karena sudah bergantung dengan Allah. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati walaupun sakit-sakitan. Kalau sudah waktunya mati, nggak sakit pun mati. Barusan semalam WA-an, paginya udah beritanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memenuhi wall di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan juga di grup-grup WA. Berita itu menyebar ke seluruh dunia. Begitu cepat. Tapi yang sakit gak mati-mati karena belum waktunya. Maka ayah bunda, jamaah sekalian di Zoom, Instagram, dan
offline di Masjid Ar-Rahman ini dengan keyakinan iman kepada Allah dan rasa ceria, senang tenang menghadapi apa yang terjadi, maka jiwa kita tentram, pikiran kita tenang, tubuh kita meresponnya dengan baik, wajahnya enak dipandang. Kan beda kalau responnya jelek. Tuh lihat jelek wajahnya. Brak, sialan lo. Jelek tapi brak, innalillah ya Allah. Kalaupun gak senyum tapi wajahnya teduh, innalillah. Enak wajahnya. Betul gak sahabat? Mobil hilang. Ya Allah, ampuni hambamu, mungkin ini hamba kurang sedekah. Jadi kalau langsung positive thinking, maka pasti Allah akan ganti di waktu yang lain. Boleh jadi dia pinjem gak bilang, ya. Nanti ketemu-temu di kantor polisi. Jadi dipinjem dia gak bilang. Jamaah yang menggunakan sikap tenang itu lahir dari iman dan menghadapi segala sesuatu dengan ceria. Maka teruslah menghadapi dengan ceria. C-nya itu. Masya Allah. Dan orang yang menghadapi segala sesuatu dengan tenang, hatinya akan tentram, jiwanya damai, pikirannya terang, Allah akan bimbing. Nanti akan ketemu aja itu solusinya. Apalagi diikuti dengan menaikkan rasa takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri jalan keluar dari masalah apapun yang dihadapi. Ini jalan keluar, ini jalan keluar. Tetap ingin ke masjid, jalan keluar pakai. Aman. Olahraga, minum madu, minum lemon. Natural yang dimakan, yang diminum. Alami. Kenapa? Untuk menaikkan A-nya itu Allah kepada Allah SWT, dan juga bisa sebagai antioksidan. Kalau makan buah sehari minimal 3 kali, buah kita makan atau sudah menjadi jus atau sudah menjadi cairan seperti lemon, ya dicampur dengan garam Himalaya, dicampur dengan madu 2 atau 3 sendok, 1 lemon atau jeruk nipis, kasih madu, kasih seujung seujung sendok teh, ya, garam Himalaya, segelas kita minum. Itu akan menjadi detox dalam tubuh kita, juga meningkatkan imunitas karena ada vitamin C yang tinggi, dan kemudian juga madu, masya Allah. Ditambah pula makan setiap hari 3 butir kurma. Punya kurma nggak Pak? Punya di rumah stok. Saya bawa tuh. Sukari, ya. Bukan promosi, ngasih tahu aja. Di mobil saya yang ketawa. Ya, ada. Nanti kalau selesai ini bisa. Dan juga ada yang lain. Oke. Apalagi yang bisa melahirkan ketenangan, cinta, ketenangan dan kesenangan. Kalau urusan senang, mari kita lihat. Rasulullah menggambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ada 4 perkara yang bisa mendatangkan kesenangan. Arbaun minas sa'adah, 4 perkara yang mendatangkan kesenangan. Yang pertama adalah al-mar'atus sholihah. Al-mar'atus sholihah. Ya, punya istri yang sholihah, punya anak-anak yang sholihah. Itu menyejukkan mata, menenteramkan hati, menyenangkan jiwa, dan mencerahkan pikiran.
Punya apa yang pertama? Punya istri dan anak-anak yang solihah. Kalau laki-laki soleh, itu mereka namanya jadi qurrata a'yun, dipandang menyenangkan, ngomongnya penuh hikmah, diamnya penuh arti, tidak adanya membuat rindu, adanya menambah harmoni. Itu orang ngumpul tambah senang, jauh kita rindu, dekat damai. Kalau ngomong hikmah, itu orang baik, istri yang solihah. Dalam Al-Quran surah An-Nur, surah An-Nisa, fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi ma hafidallah. Istri yang solihah, fas-solihatu, istri yang solihah itu adalah qanitat, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat pada suami yang baik, yang baik-baik. Hafidhatun, menjaga diri dan keluarganya. Bima hafidallah, sebagaimana Allah menjaga, menutup dia, menjaga dia. Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Dan Allah juga menjaga ketika suaminya tidak ada, dia menjaga dirinya dan keluarganya, dan Allah menjaga dia dalam semua keadaan. Dijaga oleh Allah, rumah tangganya dijaga dari kekurangan, dari aib dijaga. Dan kita termasuk orang-orang dijaga. Punya aib Allah nggak buka, punya utang Allah nggak kasih tahu ke orang, dan bisa membayar. Anak-anaknya sekolah dengan baik, anak-anaknya dengan baik, Allah jaga. Nah makanya Bapak Ibu, ya, ibu menjadilah istri yang solihah, dan bapak punyalah istri yang solihah. Sudah punya belum? Sudah belum? Jawab. Belum? Berarti nambah. Yang sudah ada itu kita minta kepada Allah agar solihah. Amin. Yang pertama, betapa senangnya, bukan hanya pikiran dan jiwa, mata kita, hati kita juga senang. Satu. Yang kedua, wal maskanu alwasi, punya rumah yang luas. Waduh, ngontrak Ustaz, tipe 21 Ustaz. Mas, bukan besarnya rumah, bukan luasnya rumah, dan bukan berapa lantai gedung rumahnya, bukan. Tapi al-maskanul wasi' ai qalbun wasi'un, yaitu hati yang luas. Hati yang luas yaitu hati yang pandai bersyukur, hati yang sabar, hati yang ikhlas, yang ridho, dan hati yang senantiasa qanaah. Bersyukur itu akan melahirkan sifat sabar, akan melahirkan sifat ridho dan qanaah. Hati yang luas, walaupun rumahnya sempit, walaupun ngontrak, anaknya banyak, tenang. Kenapa? Karena hatinya luas. Hatinya yang luas, rumah yang sempit jadi luas. Kenapa hatinya luas? Rumah yang besar terasa kuburan, sepi. Bahkan neraka, setiap hari berantem sama anak dan istrinya. Rumah neraka. Nggak betah di rumah. Tapi ini jamaah sekalian dan semua pemirsa sahabat asyik dimanapun berada, rumah itu seperti surga. Pengen pulang kemana saja. Kenapa? Di rumah adalah bidadari-bidadara,
surga ditampak di sana. Alhamdulillah. Jadi Bapak, sekarang kita bentuk, kita bikin agar tenang, senang, dan tenang, bahagia dan senang. Udah otomatis kalau bahagia senang, maka kita ciptakan rumah itu seperti surga. Caranya bagaimana? Jadikan rumah yang luas. Caranya bagaimana? Hatinya yang syukur, yang sabar, yang ikhlas, yang tawakal, yang qanaah. Maka rumah sebesar apapun, sekecil apapun, kalau hati luas, terasa lega. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Ngomong jos, asik, jos, mantap. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wal jarus sholih, punya tetangga-tetangga yang baik, tetangga yang soleh. Maka milih komplek itu penting, Pak. Maaf nih, kalau bisa nggak usah tinggal di apartemen. Wah, ada punya apartemen marah nih. Tetangga susah, ketemunya susah. Ketemunya di lift, ketemunya di kalau ada pertemuan aja. Wah, hampir sama juga di komplek begitu, Pak. Beda. Lu di sana juga bisa diadakan pertemuan berkala, bisa. Jadi yang di apartemen silakan. Ini saya suruh sekarang, silakan dengan tetap menjadikan atas bawah kiri kanan sebagai tetangga yang baik. Walaupun kita nggak tahu sebelahnya orang mana dan nggak pernah kelihatan seperti apa. Nah, usahakan ada pertemuan, usahakan ada kajian, usahakan ada acara-acara ya di apartemen. Saya anjurkan supaya apa? Rumahnya menjadi rumah yang luas dan tetangganya soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal, yang sudah punya investasi di sana, yang sudah punya rumah di sana. Namun ya bagi yang belum, usahakan. Jangan susah masuk, susah keluar, susah. Baik. Tetangga yang baik, tetangga yang saling beri manfaat, tetangga yang saling menghormati, tetangga yang menjunjung tinggi martabat tetangganya, tetangga yang mulia tetangganya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, man amana billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan akhir, muliakan tetangganya. Berarti tetangga yang soleh akan memuliakan tetangganya, menjaga tetangganya, melindungi tetangganya tanpa diminta, karena itu hak tetangga. Jelas? Jawab jelas? Jelas. Alhamdulillah. Masya Allah, enak kalau pengajian begini dan langsung jelas saja. Itu yang ketiga, punya tetangga yang baik. Mesti itu. Kalau udah tetangga baik, anaknya baik, kita nyari jodoh untuk anak-anak gak usah jauh-jauh. Di situ ada masjid, di situ ada madrasah. Kalau nggak ada madrasah, masjid jadi madrasah. Anak-anak belajar agama di situ. Kita berkumpul di situ sebagai ibadah 5 waktu, minimal subuh dan Sabtu Minggu 5 waktu, Sabtu atau Minggu 5 waktu terpenuhi. Ya kalau pensiun mah lain lagi soal. Mesti setiap waktu di masjid. Ini bagi yang masih aktif di dunia kerja. Itu minimal itu adalah subuh. Kenapa? Karena zuhur, asar, maghrib, isya di masjid lain. Di masjid juga di tempat lain. Zuhur di kantor, asar belum masih di kantor, masjid kantor di sholat. Maghrib di perjalanan dia mampir masjid di tol. Kemudian isya masih di tol, sholatnya di masjid tol. Atau isya sampai rumah sholat berjamaah. Kalau subuh udah otomatis pasti udah di rumah. Ya. Rata-rata. Nah kemudian
Masjid menjadi pusat agent of change, pusat perubahan dan peradaban umat di sekitarnya dan masyarakat sekitar masjid. Maka masjid ini pusat peradaban. Dulu di zaman dahulu ya, di abad pertengahan, ketika perang salib berkobar, mereka yang pertama dihancurkan adalah pusat peradabannya, yaitu adalah perpustakaan, universitas, masjid. Ayah bunda jamaah dan sahabat-sahabat Zoom dan juga Instagram yang memuliakan, tetangga yang baik, tetangga yang menjadi pelindung setelah Allah, setelah kedua keluarga kita, dan bahkan tangga yang baik mendahului keluarga kita yang jauh. Dia lebih dahulu menolong kita ketimbang kerabat dekat kita yang jauh. Maka muliakan mereka, itu pada perintah Rasulullah. Dan bahkan indikator orang yang beriman adalah orang yang bisa memuliakan tetangganya. Maka punya tangga yang soleh, yang baik, itu syarat mendapatkan ketenangan dan kesenangan. Tenang tangga baik mah, rumah kita ditinggal tenang. Kenapa? Tetangganya baik. Habis. Tambah dong berarti. Kalau saya ngikutin Instagram 1 jam dia berhenti. Yang keempat terakhir, wal markabu al-haniyu, punya kendaraan yang baik, kendaraan yang nyaman. Saya yakin udah punya semua nih. Coba yang bisa merangsang untuk mendatangkan ketenangan kesenangan selain iman, takwa, tawakal, maka ada 4 lagi secara duniawi, yaitu yang pertama punya istri yang solehah, anak-anak yang solehah, anak yang soleh. Berarti tolong ibu-ibu, calon-calon ibu, ya, solehahkan dirimu, maka rumah itu akan bahagia. Yang pertama tuh. Yang kedua adalah wal maskanu al-wasi, yaitu punya rumah yang luas, ay qalbun wasi'un, yaitu hati yang luas, yang pandai syukur, pandai sabar, ikhlas ridho, penuh tawakal dan qanaah. Itu hati yang luas. Artinya adalah rumah yang luas itu adalah hati yang luas. Kemudian yang ketiga adalah wal jarus soleh, yaitu tetangga yang baik, tetangga yang soleh, tetangga yang menjaga, melindungi. Dan Rasulullah mewajibkan, menggambarkan bahwa silakan sambung lagi Zoom ya. Bahwa syarat indikator orang beriman kepada Allah dan akhir adalah memuliakan tetangganya. Man amana billah wal yawmil akhir falyukrim jaro. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan akhir adalah yang memuliakan tetangganya. Dan yang terakhir adalah wal markabu al-haniyu, punya kendaraan yang nyaman, bukan yang paling mahal, yang nyaman. Motor nyaman, memang punyanya itu disyukuri, nyaman. Mobil belum ada AC-nya, nyaman kalau disyukuri. Kenapa? Yang penting fungsinya. Kalau yang sudah ada AC-nya bagus, belum matic, alhamdulillah nyaman. Jadi semua yang dijadikan kendaraan dan itu adalah sudah milik kita, sudah lunas, maka itu akan melahirkan ketenangan dan juga kesenangan. Kendaraan itu nyaman, kendaraan itu baik.
Saya yakin kita semua udah punya. Nah, kendaraan yang secara hakiki adalah bukan itu, tapi adalah punya jariah, punya sedekah harian, punya jariah yang berkala. Maksudnya kendaraan kita yang abadi adalah sedekah jariah. Kurban. Kelak dia menjelma menjadi tunggangan. Kelak mengantarkan ke surga. Terus mengalir pahalanya. Kendaraan menuju Allah SWT. Kendaraan menuju surga. Kendaraan yang lahiriah, mobil, motor, mengantar ke masjid, mengantar ke taklim, dan itu mengantar ke surga. Yang gak punya kendaraan secara fisik, punya kendaraan secara rohani dengan tabungan, yaitu jariahnya, sedekahnya, kurbannya. Insya Allah. Ibnu Hibban terakhir, wa arba'un minas syaqai al jarul su wal mar'atu su wal markabu su wal maskanu dayyiq. Naudzubillah nih Pak. 4 pula yang menjadikan kekecewaan, yang mendatangkan ketidakbaikan, yang mendatangkan apa tuh namanya, kedaruratan, mendatangkan apa, keletihan. Itu sebaliknya, punya istri yang tidak soleh, bikin capek setiap hari. Anak-anak juga yang putri yang putra nggak soleh, nggak soleha, bikin capek, lelah, jadi musuh. Punya rumah, di dalamnya karena penghuninya tidak soleh soleha, rumahnya tidak nyaman, rumahnya terasa sempit, ya. Lalu punya tangga juga yang buruk dan kendaraan yang tidak baik, yang tidak digunakan untuk mengantar ke tempat-tempat yang mulia, pengajian, ke masjid, ke taklim, maka mobil hanya menyusahkan. Saya punya tangga di belakang rumah saya, mobilnya ada banyak. Salah satunya itu ada mobil yang gede. Setiap pagi dengar ada odok, nggak pernah dinaikin. Nyusahin tiap pagi. Mobil 12, starter, semua dihidupin. Suaranya nggak ada yang naikin. Saya punya jamaah di Kebayoran Baru, rumahnya tingkat, pakai lift. Di bawah itu banyak mobilnya. Saya kaget begitu masuk. Ya Allah, rumah anaknya cuma 2, mobil ada kali 8 Pak, saya hitung Pak. Semua mobil bagus-bagus. Yang jelek di luar. Apa? Rumahnya besar. Begitu mati satupun gak ada yang dibawa, tidak ada yang mengantar. Lahir tangan kosong, mati tangan kosong. Lahir menangis, mati ditangisi. Lahir menangis, orang tuanya yang melihat senyum. Mati kalau senyum, orang yang meninggal ikut senyum atau menangis karena meninggalnya dengan baik. Iyalah, punya rumah, punya kendaraan, punya istri, punya keluarga yang baik saja, itu akan mendatangkan ketenangan dan juga kesenangan. Maka lahirkan itu dari angan-angan kita kepada Allah. Ya Allah, dengan doa Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq alahu minats thamarati dan seterusnya. Doa-doa Nabi Ibrahim. Maka rumah akan luas, kendaraan akan nikmat, keluarga akan sakinah mawaddah warahmah, dan istri anak yang soleh dan solehah. Insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Ya, cukup. Kita lanjut lagi bulan depan di tempat yang sama.
di Zoom yang sama, Instagram yang sama. Bagi yang belum nonton, belum ikut mengikuti kajian ini, nanti lihat YouTube di siang atau sore hari, insya Allah sudah di YouTube ya. Terima kasih, semoga manfaatnya dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Aminkan yang jauh yang dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna. Ya Allah ya Salam, salimna. Ya Allah ya Hafidh, ihfad lana. Ya Allah, Engkau yang maha baik, Engkau yang maha mulia. Baikkan kami ya Allah, muliakan kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang qurrata a'yun. Dzurriyyah kami yang taat kepadamu, yang soleh dan yang solihah, yang jadi permata hati jiwa kami, yang mengantarkan rumah kami rumah yang penuh dengan kemuliaan, rumah yang luas, rumah yang surga, yang dihuni oleh bidadari-bidadari ya Allah, yang rizkinya halal, baik, banyak dan berkah, yang kendaraannya mendatangkan kenyamanan, kemuliaan, yang keluarganya semuanya mendatangkan kerinduan jika tidak ada, jika bicara hikmah, jika berkumpul mendatangkan semangat, kenikmatan, kebahagiaan bersama-sama penuh dengan ceria. Ya Allah, datangkan pada kami sifat dan sikap tenang, rasa senang, syukur, ridho, dan senantiasa qanaah kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Mudahkan semua urusan kami, rumah tangga kami, tetangga kami, sahabat kami, masjid kami, ibadah kami. Mudahkan semua rezeki kami, dan mudahkan pula ya Allah mengurus politik di negeri ini, politik di Tangsel ini, rumah RT RW kami, dan politik-politik apapun, ekonomi, keamanan, ya Allah semuanya Engkau mudahkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata al-abrar ya aziz ya ghafurul alamin. Allah maksib 'anna minal bala. Ya Allah, hindarkan kami dari bala, wal waba dari wabah, wal fahsya dari kejahatan, keburukan, wal munkar juga kedoliman, wal fitnah dan fitnah, wat ta'un dan ta'un ya corona ini dan corona atau yang lainnya ya Allah, wal juhdi wal qahdi ma sumagharu na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri khalaq. Kami berlindung kepadamu dengan namamu yang sempurna ya Allah, dengan kalimat-kalimat yang sempurna ya Allah, min syarri khalaq, dari kejahatan makhluk, kejahatan yang dibuat, dan kejahatan-kejahatan manusia dan jin yang dibuat untuk manusia yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafurul alamin. Subhanallah azza amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, dan semoga Allah jadikan hidup lebih baik dan berkah. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Asyik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama. Ya.